Cek, oke. Jadi untuk pertemuan atau video sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai GOPS ya, gravitasi observasi, dan kita punya data Z atau elevasi, dan tentunya teman-teman punya data X dan Y begitu ya. Berikut kita akan mengolah dari GOPS sampai nanti diperoleh nilai anomali Boger lengkapnya. Nah, jadi ada rangkaian proses yang kita lakukan. Pertama itu kita akan mencari G lintang, di mana G lintang ini untuk menghilangkan pengaruh uh, bumi ya yang memiliki variasi gravitasi terhadap perubahan lintang. Artinya teman-teman nanti untuk gravitasi ya di lintang yang berbeda, misal lintang yang 0 derajat atau khatulistiwa dengan lintang 90 derajat ya, dia akan memiliki gravitasi yang berbeda, di mana di kutub ya itu relatif lebih besar gravitasinya dibanding yang khatulistiwa. Kenapa? Karena jari-jari. Oke, mungkin kita bahas setelah ini ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan, teman-teman kalau memang sudah mendapatkan nilai desimal, ya, desimal ini sebenarnya ini ya nilai dalam satuan nilai koordinat lintang ya dalam satuan ya desimal itu latitude. Nah ini ya kita punya data. Tapi kalau teman-teman masih hanya memiliki koordinat UTM ya seperti ini, kita ubah dulu, kita cari tahu latitude-nya. Untuk mencarinya bisa bebas ya menggunakan software apapun, RW atau server atau Oasis. Nah, untuk kali ini mungkin kita coba pakai Oasis ya. Jadi kita bisa, teman-teman bisa buka di software Geosoft Oasis montage-nya. Oke, mungkin kita bikin new project aja lah ya. Oke, kita taruh di luar dulu. Baru kita beri nama misal latihan anomali bagi lengkap atau CBA. Kita save. Teman-teman langsung buat database saja di atas, new database. Beri nama aja koordinat misalnya. Ini langsung oke. Teman-teman boleh langsung isi X, ketik saja langsung ya, terus di enter. Nanti ini double ya, karena kita bukan string dan lain-lain. Kita butuh nilai yang detail juga, kita double. Terus labelnya X, bebas ya. Lalu kita oke. Kita juga butuh data Y, di enter. Double juga, oke. Teman-teman tinggal copy X dan Y-nya ya. Kan oke. Sama Y. Oke. Kita copy ya. Lalu paste di sini. Teman-teman kalau nggak bisa copy paste di sini ya, nanti coba dicek di sini ya. Itu nanti bisa protect atau enggak. Kalau dia protect, itu nggak bisa diedit. Jadi dia checklist protect-nya. Klik kanan di atas ya, lalu pilih protect atau di unchecklist protect-nya. Atau nanti teman-teman bisa dari sini database import Excel spreadsheet, nah, seperti menginput data-data sebelumnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa input Excel-nya langsung ke sini. Nah, kita butuh data latitude dan longitude ya. Lalu kita ke koordinat ya. Kita new project coordinate system. Kita masukkan X dan Y. Lalu kita project. Nah, proyeksi kita ini UTM berapa begitu. Misal untuk data ini UTM 49S. Jadi kita pilih di sini untuk UTM 49S. Oke, ini dia di atas. Oke. Lalu kita pilih new apa? Untuk longitude dan latitude. Kita next. Terus kita pilih geographic. Oke. Nah, ini adalah longitude dan latitude-nya. Yang kita butuhkan hanyalah latitude ya. Oke, mungkin ini. Nah, oh iya ini masih derajat, menit, detik ya. Jadi 7 derajat, 31 detik,
18,83 detik. Oke, ini kita copy aja. Teman-teman bisa kembali ke Excel. Kita taruh di samping aja ya. Oke. Oke. Oke, di sini ya misalnya. Kita paste. Oke. Ini oke, sudah terpisah ya. Nanti teman-teman kalau kopinya di sini belum terpisah, nanti bisa dengan cara di blok semua seperti ini misal. Ini coba kita copy. Kalau paste di sini, oh sudah seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau ngepastenya itu belum terpisah, nanti bisa di blok ya, di blok semua ke bawah, terus nanti ke data, terus text to column, lalu fix width, next, next. Nah di sini oke, nggak ada ya. Oh, yang ini mungkin nih, yang ABL misalnya. Misal nanti datanya seperti ini ya. Titik-titiknya masih gabung. Teman-teman bisa ke home, data, text to column, delimited. Nah, ini pilih other, tambahin tanda titik. Nah, jadi nanti dia dipisah seperti data yang udah ada ini. Oke, nah kalau datanya udah terpisah seperti ini ya. Ini tadi 1 derajat. Ini menit ya. Sama ini second. Ini sebenarnya sama dengan second per 100 gitu ya. Karena tadi 18,83 begitu ya. Nah, kita akan berubah menjadi desimal. Caranya itu sama dengan ini. Ini kan kita bagian selatan, teman-teman. Nanti teman-teman kasih tanda minus ya, kalau minus 7. Pokoknya ini harus mutlak, teman-teman. Kalau sudah positif nggak apa-apa. Jadi minus derajat ya, ditambah buka kurung menit dibagi 60 tutup kurung ditambah detik oke, buka kurung dulu ya, buka kurung detik dibagi 3600. Kelihatan ya teman-teman ya. Coba aku perbesar ya. Oh, nggak bisa ya. Oke, bagi 600, terus tutup kurung, lalu kita tambah dengan ini ya, detik per 100. Oh, buka kurung dulu, buka kurung detik per 100 dibagi 3600. Nah, itu bagi 100 ya, tambahin aja nolnya 2, jadi 360.000. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah desimalnya teman-teman. Ini aku coba zoom ya, ini untuk rumusnya. Oke, setelah ini teman-teman tinggal tarik ke bawah atau double klik begitu ya. Nah, kita akan mempunyai desimalnya. Kita copy desimal, kita taruh di sini. Oke, salah. Kita taruh di sini ya. Oke, ini desimalnya. Nah, setelah itu sama ya untuk desimal dan latitude. Latitude ini sebenarnya dia masih ada minusnya nanti teman-teman ya. Jadi desimal ini kita kali minus begitu kalau memang dia masih minus di latitude. Artinya desimal ini ya artinya kita untuk anomali ini ke utara maupun ke selatan dia sama kan. Di sini misalnya di ngukur di sini ya, ataupun di sini ya sama aja, mau ke utara mau ke selatan. Bumi kan simetris begitu ya, ke utara dan ke selatannya. Artinya kita akan memiliki kita akan mengkoreksi variasi ini teman-teman, sifat bumi yang tidak bulat sempurna gitu. Oke, kembali ke Excel. Setelah kita mendapatkan desimal, kita akan mencari G lintang ya, pengaruh gravitasi lintangnya begitu. Ini kita memiliki rumusnya ya, persamaannya 378.031,7 dikali buka kurung
1 tambah 0,0053024 dikali buka kurung sinus dari O3, atau di sini desimalnya kita lintang berapa begitu ya, 0,03. Lalu kita kuadratkan, lalu ditambah buka kurung 0,000059 dikali sinus desimal kita juga dikuadratkan. Kita akan mendapatkan nilai G lintang. Lalu teman-teman tinggal tarik. Kita akan mendapatkan free air correction, yaitu gradient gravity minus 0,30857 dikali elevasi. Kita akan dapat nilainya. Kita tarik. Kemudian kita juga akan dapatkan nilai FAA, free air anomaly, yang mana sudah dikoreksi dengan G lintang dan free air correction gitu ya. Nah, untuk free air anomaly ini itu kita hanya mengurangkan antara G ops dikurang G lintang dikurang FAC atau free air correction. Kita akan dapatkan nilai FAA. Nah, kalau topex teman-teman akan langsung dapat nilai FAA karena dia sudah dikoreksi dari lintang ya, dan free airnya. Berikutnya teman-teman Boger, teman-teman bisa pakai 2,7 ataupun 2,67 ya. Ini merupakan densitas rata-rata. Untuk kasus ini aku pakai 2,7 begitu ya. Nah, di sini teman-teman oke. Sebentar ya. Oke, teman-teman, untuk Boger correction ini salah satu PR ya yang cukup penting, apalagi pengolahan topex. Nah, di gravity ground ini juga koreksi Boger ini cukup berperan penting. Teman-teman bisa mengestimasi dari densitasnya ini dari metode Parasnis ataupun Nettleton, atau teman-teman juga bisa langsung memberikan densitas rata-rata lempeng benua yaitu 2,67 begitu ya. Oke, setelah ini ya 0,04193 kali 2,7 ataupun densitas rata-rata dikali dengan Z. Oke, kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Berikutnya G teoritis. G teoritis ini adalah sebenarnya secara teori ya, ketika kita mengamati bumi yang elips seperti ini, berapa sebenarnya gravitasi di titik tersebut begitu. Sehingga teman-teman cukup mengurangkan G lintang dikurangi free air correction. Karena untuk posisi ya, misalnya teman-teman mengukur di posisi yang saya beri tanda merah, ya itu akan sama ya di sepanjang lintang ini, di sepanjang lintang tersebut gitu. Tapi akan berbeda ketika teman-teman mengukur pada ketinggian tertentu dengan lintang yang sama. Tentunya antara yang merah dan hijau berbeda gravitinya. Yang hijau tentunya lebih rendah nantinya karena semakin menjauh dari pusat bumi. Nah, oleh sebab itu kita di sini ya, G teoritis ini dia dipengaruhi free air correction. Free air correction itu mengacu ke Z. Oleh sebab itu teman-teman, Z ini sangat penting, makanya kita menggunakan GPS yang lebih akurat. Oke, G teoritis kita tinggal menjumlahkan saja G lintang dan FAC. Lalu kita tarik ya. Ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat kalau gravity bumi itu umumnya kita mungkin waktu masih SD atau SMP pakai 10 gitu ya, 10 meter per sekon kuadrat. Tapi ada yang memakai 9,8 gitu. Tapi sebenarnya bervariasi, 9,78, 9,75, 9,8 gitu ya, panjang. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan anomali Bogies sederhana. Anomali Bogies sederhana adalah anomali gravity yang belum dilakukan koreksi medan. Semua koreksi telah kita lakukan, tersisa di sini adalah koreksi medan nantinya. Anomali Bogies sederhana ini kita hanya perlu mengurangkan antara free air anomali dengan Bogernya. Ya, kita dapatkan anomali Bogies sederhananya. Nah, sebenarnya nanti dari map ABS dan ABL teman-teman bisa mengetahui kondisi lapangan penelitian, di mana ketika ABS sama dengan ABL,
maka medannya landai, datar seperti itu kalau hampir sama, karena nanti koreksi medannya mendekati 0. Tapi kalau anomali bugi sederhana dengan anomali bugi lengkapnya berbeda banget, berarti koreksi medannya tinggi. Mungkin ya daerah pegunungan, misal koreksi medan sampai 8, sampai 4, 5, 6, 7 gitu. Tapi kalau masih di bawah 1, umumnya daerahnya landai begitu. Oke, ini sebenarnya kita belum ya menghitung koreksi medannya. Kita akan coba menghitung ulang ya teman-teman. Nah, untuk menghitung koreksi medan, teman-teman membutuhkan koordinat X dan Y ya. Kita copy X dan Y. Kita copy. Lalu kita ke Notepad. Nah, teman-teman Ctrl V saja. Lalu save. Kita bisa save dengan nama koordinat latihan. Oke, enter. Close saja. Terus kita ke Global Mapper. Kita buka dulu grid dem-nya. Teman-teman bisa copy data dem. Oke. Di sini kita coba lihat data dem-nya ya. Teman-teman kalau belum punya data dem bisa download ya di Demnas atau dimanapun itu. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, aku masukkan dulu flash disknya. Oke, belum masuk ya. Oke, sedikit. Oke, kita punya di sini data dem ya, dem data. Aku punya data dem Jawa ya. Ini kita copy saja. Oke, di download dulu aja ya. Oke, kita sudah punya data dem-nya. Kita tinggal open. Sebentar. Oke, kita open duanya. Nah, kita akan memperoleh data dem di daerah ini. Lalu kita tinggal input koordinatnya, itu ke file, open generic text file. Lalu kita buka koordinat latihan. Dia itu X ya, X dan Y. Kita hanya butuh poin untuk mengetahui koordinatnya. UTM-49 ya. Oke, sudah kelihatan nih. Nanti kalau teman-teman nggak kelihatan, klik kanan di koordinat, zoom to. Oke, selected. Nah, ini adalah datanya ya teman-teman. Kalau aku zoom out, nah di sini nih. Nah, ini kan topografinya cukup curam teman-teman. Jadi nanti pastinya untuk koreksi trennya itu cukup tinggi juga. Oke, teman-teman di sini tinggal bikin layer ya. Sebelumnya teman-teman ke configuration, kita ke projection, ubah ya geographic ke UTM, tekan U. Oke. Kenapa? Karena koreksi medan dihitung dalam meter gitu ya. Ini min 49 sudah, WGS 84 meter satunya. Oke. Lalu kita ke layer. Kita ke export layer to new file. Kita select semuanya ya. Lalu check all gitu ya. Kita oke. Guess of grid file ya. Kita oke. Kita export bound, draw box saja. Teman-teman bisa kotakin nih areanya ya. Oke, teman-teman bisa sebenarnya langsung save, langsung agak perluas, atau teman-teman tambah 10.000 ya, 10 apa 1.000 1 km dari luas area, atau langsung juga nggak apa-apa. Untuk ini aku perluas areanya ya, dari area ini kan aku udah lebihin ya. Semisal itu kalian ngambilnya pas banget ya, itu jaraknya ditambah 1.000 ya, atau langsung juga boleh. Kita oke saja. Lalu kita save di sini, lokal dem latihan. Lalu kita save.
Oke, berikutnya ke layer, export layer, kita cek all, oke, kita export bound, draw box, kita draw dengan lokasi yang sama ya. Oke, kita oke, tapi kita perluas 10 km. Misal nih, north, kita akan tambah 10 km, sehingga ini 70 kilo jadi 80 ya. Oke, dia akan menambah ya teman-teman, nambah luas ke utara. Kemudian yang west ke barat kita juga akan kita kurang ya, berarti kalau ke kiri ini 52.000, berarti jadi 42.000. Oke. Yang south ke selatan kita kurang berarti ya. Ini 16.000, bukan 66.000. Berarti jadi 56.000. Oke, dia udah ke bawah. Lalu paling kanan is kita tambah ya. Ini 57.000, berarti jadi 67.000. Oke, dia udah keluar banget tuh. Lalu kita oke ya. Kita save menjadi regional dam latihan. Oke. Setelah kita save, kita kembali ke Geosoft ya. Di sini teman-teman kita membutuhkan data damnya ya. Jadi teman-teman di Geosoft ini kita bisa ke GX load menu, kita bisa ke Gravity OMN ya, kita open. Nah, jetnya kita belum punya ya teman-teman ya. Untuk jetnya kita belum punya, jadi kita tambah dulu sini jet, kita enter, double, oke. Kita akan ke data kita copy nilai jetnya ya, lalu kita paste di sini. Oke. Nah, kita akan ke Gravity, kita ke Train Correction, Grid Regional Correction Grid. Kita masukkan nih regional tadi di mana ini ya, regional dam latihan, open. Kita juga ke local damnya, kita klik titik 3, pilih local dam, open. Outputnya mau apa? Train gitu ya. Ini densitasnya berapa ya? 2,67 atau 2,7 bebas. Outernya kita tadi pakai 10 kilo ya, 10.000 meter. Dan innernya 1000. Oke, kita oke. Maka di sini akan dilakukan penghitungan. Oke, setelah selesai, teman-teman, kembali ke Gravity. Itu biasanya agak lama ya kalau data kita banyak, teman-teman. Kita akan langsung ke Train Correction juga, lalu kita klik Train, kita masukkan X, Y, ya, X, Y. Dia harus meter ya, jadi UTM. Elevationnya Z, ya. Local slope channel nggak usah, ini Train, ya udah, itu oke. Nah, teman-teman akan dapatkan nilai Train. Kita copy, kita ke Excel, kita dapatkan nilai Train, teman-teman. Atau koreksi medan. Nah, ini dia. Ups, kok gini ya. Sorry. Copy. Oh, kok copy ke sini ya. Oke. Copy di new aja ya dulu ya. Kok terpisah ya? Coba kita ke data ya. Sepertinya gara-gara di sini teman-teman tadi. Data, text to column. Oke. Mungkin gini ya. Text to column. Oke, kita pancing dulu ya datanya. Ini misalnya text to column. Kita next. Ini kita unchecklist teman-teman. Finish. Oke. Kita coba paste ulang. Oke. Ya, sudah kita copy. Lalu kita paste di sini, teman-teman. Oke. Ya, ini datanya. Lalu kita ABL itu sudah sama dengan ABS ditambah. Oke, belum ya.
ditambah dengan koreksi medan. Lalu kita punya anomali bagi lengkap, teman-teman. Ya, ini kita hapus saja. Oke. Nah, mungkin teman-teman bertanya kali ya, kenapa ditambah, kenapa nggak dikurang gitu ya? Nah, jadi sebenarnya untuk koreksi medan itu train, kenapa kita jumlah? Karena train itu menurunkan pembacaan kita. Jadi seharusnya tadi tinggi gravitinya, tapi karena ada train, dia semakin rendah yang terukur. Kenapa? Karena kita punya sumbu horizontal, ya. Artinya ketika resultan gayanya ke bawah mendekati inti bumi, dia akan positif. Artinya gaya yang bekerja ke arah sana akan memperbesar pengukuran kita. Tapi dengan adanya train, teman-teman nih, ini ada pegunungan, ada lembah gitu ya. Ini merupakan topografi ya, yang berwarna kuning. Nilai pembacaan graviti kita akan semakin rendah. Karena apa? Karena ada resultan gaya ke sana yang berlawanan dengan graviti bumi. Teman-teman kalau lihat ya, ini ya dia arahnya ke sini gitu ya. Ada gaya di sini karena ada massa. Setiap ada massa pasti ada gaya ke arah sana. Nah, sementara kalau teman-teman lihat ke lembah nih, dia searah ya dengan gaya gravity, tapi ada kehilangan massa. Jadi di sini pastinya ada massa yang hilang, ya gaya gravitinya akan berkurang ke arah inti bumi begitu ya, sehingga ya sama aja dengan adanya gaya yang narik ke sana gitu kan. Nah itu dia makanya nilai pembacaan kita ya ketika ada medan topografi yang berundulasi kuat itu akan mengurangi pembacaan kita. Menguranginya sampai berapa gitu ya? Ya sampai ini 1,61 miligal gitu. Bahkan ada bisa sampai 4 miligal gitu. Untuk daerah landai itu ya mungkin hanya 0,4 atau 0,3 begitu. Oke, kita akan mendapatkan ABL. Oke, inilah data yang akan kita olah begitu teman-teman, yang akan kita lakukan pengolahan lebih lanjut, baik itu pemisahan anomali, penajaman anomali, filter, kemudian analisa kedalaman, dan modeling, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya teman-teman. Untuk pengolahan berikutnya, kita akan bermain di Oasis ya. Misalnya kita bikin map train, grid and image, gridding, minimum curvature. Kita coba bikin train mapnya ya. Train map, grid cell size-nya. Misal ini sebenarnya teman-teman bisa otomatis ya, langsung aja. Tapi kalau teman-teman mau, ini artinya extrapolate-nya itu sampai berapa gitu. Misalnya aku pakai 100 meter atau ya 100 meter lah. Oke. Nah, ini. Artinya kalau koreksi medannya dari mapnya, di sini berarti banyak tinggian, di sini daerah rendah gitu ya. Teman-teman bisa cross check nanti ke data ini. Nah, benar kan teman-teman? Teman-teman kan kalau di sini nih, ini data kita ya. Di sini rendah, ya, rendah di sini. Ya, tapi kalau di selatan, utara, ya, apalagi daerah timur itu tinggi. Nah, teman-teman di sini. Di tengah ini rendah ya, selatan tinggi. Nah, utara nih sampai ke arah timur ini agak tinggi. Itu ya untuk koreksi medan sebenarnya. Nah, untuk map ABL dan lain sebagainya akan kita coba cek di pengolahan berikutnya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.